Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian Sahih Targhib wa Tarhibnya. Sekarang kita masuk hadis 465 ya. 466. Hah? 467. 467 ya. Wa anhu, dan darinya yaitu dari Abu Umamah, ia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla salatal ghadati fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma qama fa shalla rak'atain inqalaba bi ajri hajjatin wa umratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla, siapa yang salat al-ghadah, itu salat subuh ya. Al-ghadah dalam bahasa Arab itu ya artinya pagi, Ibu. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini itu salat subuh ya. Fi jamaah, dalam jamaah, itu salat subuh berjamaah. Berarti keutamaan yang akan disebutkan di sini yaitu khusus buat mereka yang salat subuh berjamaah. Summa jalas, kemudian ia duduk. Yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, ia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Tsumma qama fa shalla rak'atain. Kemudian, perhatikan kata-kata kemudian ya Bu ya. Kata kemudian itu dalam bahasa Arab beda dengan kata-kata fa lalu. Ya, atau dan. Summa dalam bahasa Arab itu mempunyai makna apa? Adanya jeda yang lumayan panjang ya. Artinya sampai matahari, dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Nah, kemudian artinya setelah matahari terbit agak tinggi, jangan pas matahari apa? Terbit, karena pas matahari terbit itu waktu yang dilarang untuk apa? Salat. Kemudian ya, ia salat 2 rakaat. Ini yang dikenal oleh kita dengan istilah apa Bu? Salat syuruk. Ya. Yang dikenal dengan salat syuruk. Namun apa yang dimaksud dengan salat syuruk? Apakah salat syuruk itu artinya khusus ya saat ketika matahari itu telah terbit, ataukah salat syuruk yang dimaksud adalah salat duha? Ya. Ketahuilah Ibu-ibu sekalian, syuruk adalah awal waktu duha. Syuruk itu awal waktu apa?
duha. Maka salat yang dimaksud dengan salat isyraq atau salat syuruk, ia adalah salat duha. Ini adalah salat apa? Duha. Makanya demikian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Tsumma shalla duha. Kemudian ia salat duha. Kemudian ia salat apa? Duha. Iya. Berkata Imam At-Tibi dalam kitab Syarah Al-Mishkah, "Tsumma shalla ba'da an tartafi asy-syamsu qadra ramhin hatta yakhruja waqtul karahah. Wa hadhihi shalah tusamma salatul isyraq wa hiya awwalud duha." Kata Imam At-Tibi dalam kitab Syarhul Mishkah, artinya kemudian beliau pun sholat setelah matahari tinggi sekitar 1 tombak, sehingga telah keluar dari waktu yang dilarang. Dan ini disebut, kata beliau, dengan sholat isyraq atau sholat syuruk, dan ia adalah awal waktu duha. Ya, ia adalah merupakan awal waktu apa? Duha. Nah, ibu-ibu sekalian, berarti karena ia adalah awal waktu duha, berarti salat syuruk itu hakikatnya apa? Adalah salat apa? Duha. Jadi ketika kita salat syuruk, niatnya apa dong? Ya. Niatnya yaitu salat duha. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa khulasatul jawab anna raq'atay duha huma raq'atal isyraq." Intinya bahwa, kata beliau, 2 rakaat isyraq ini, syuruk ini adalah 2 rakaat duha. Lakin in quddimat ar-rak'atain fi awalil waqt wa huwa ba'da irtifa'i syams qaida rumhin fahuma isyraqun wa duha. Tapi ketika dilakukan di awal waktu duha, itu ketika matahari telah tinggi sekitar 1 tombak, kata beliau, maka pada waktu itu disebutlah itu sholat apa? Syuruk. Padahal itu sebetulnya waktu duha. Ya. Jadi ketika ibu-ibu sholat syuruk itu niatnya sholat apa, Bu? Sholat duha. Ini ibu-ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan, summa qama fa shalla rak'atain in qalaba bi ajri hajjatin wa umratin. Maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh. Membawa pahala sebesar pahala haji dan umroh. Ya, dikeluarkan oleh Tabrani dan sanadnya, kata beliau, jayyid. Hadis 468 juga sama, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subh thumma jalasa fi majlisihi hatta tumkinahu shalah yakana bi manzilati umrah wa hajjah mutaqabbalatain. Siapa yang salat subuh kemudian ia duduk di tempatnya, di tempat duduknya, ya, hingga ia memungkinkan untuk sholat, itu sholat duha, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh dan haji yang diterima. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat dan perawi-perawinya thiqat, kecuali Al-Fadl bin Al-Muwaffiq. Hadis 469 juga sama. Man shalla salata subhi fi jama'ah thumma thabata hatta yusabbiha lillahi subhata duha kana lahu ka ajri hajin wa mu'tamir taman lahu hajjuhu wa umratuhu. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian ia tetap ya di masjidnya itu, nggak pulang sampai ia sholat duha,
Sini tegas di situ dengan lafaz sampai ia salat duha, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, hadis-hadis ini di mana sudah kita jelaskan ya bahwa para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini sahih atau dhaif. Namun banyak ulama yang mensahihkan atau menghasankannya. Ya. Di antara yang mensahihkannya yaitu Syekh Albani rahimahullah dalam beberapa kitab beliau. Ya. Dan di sini juga Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri mengatakan bahwa sanadnya jayyid. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar condong menghasankan, ya. Bahkan wallahu a'lam mensahihkan. Dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dan beliau menghasankannya. Ini ibu-ibu sekalian. Syekh bin Baz juga termasuk yang menghasankan hadis ini. Baik ibu-ibu sekalian. Mungkin ada orang yang bertanya, kalau ada orang berkata, Ustadz pahalanya gede amat. Padahal amalannya kok kayaknya nggak banyak-banyak amat. Ya. Cuma habis sholat subuh berjamaah, duduk, zikir, sampai matahari agak tinggi. Matahari tinggi, kemudian di waktu syuruk sholat duha. Terus pulang-pulang bawa pahala haji dan umroh. Ya, gede banget pahalanya. Sementara sebagian ulama mengatakan tanda hadis yang tidak sahih itu adalah pahalanya gede banget tapi amalannya kecil, ringan. Ya. Maka atas pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini hasan atau sahih ibu-ibu sekalian, mereka menjawab bahwa itu tidak aneh. Dan kenapa? Karena pahala pertama sholat subuh itu merupakan sholat yang disaksikan. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Ya. Sementara sholat subuh itu merupakan sholat yang paling utama. Ya, apalagi berjamaah ditambah lagi di situ. Sementara sholat adalah merupakan rukun Islam yang terbesar setelah apa? Setelah 2 kalimat syahadat. Setelah sholat subuh ditambah lagi zikir. Sementara zikir itu pahalanya sangat besar tidak di sisi Allah. Sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan dalam hadis alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah saja sudah bisa memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah saja bisa memenuhi yang ada di langit dan di bumi. Jadi jangan kamu menganggap remeh. Ya, amalan-amalan seperti ini luar biasa sekali. Ditambah lagi dengan salat duha. Di mana salat duha keutamaannya agung, Masya Allah. Ya. Maka tidak aneh kalau misalnya ia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala sebesar pahala apa? Haji dan umroh. Bukan artinya itu sudah mencukupi dari haji dan umroh. Sekarang ada yang bertanya, Ustadz, saya haji dan umroh. Kemudian ada orang yang setelah sholat subuh, dia menunggu sampai duha dan sholat duha. Saya pergi haji dan umroh, terus saya sama dia pahalanya sama gitu. Kita katakan, kamu yang berhaji, pasti punya amalan-amalan lebih dong. Karena ketika haji, dia talbiyah nggak Pak? Dia melaksanakan berbagai macam aktivitas dan yang lainnya nggak Pak? Ya, belum lagi sholat di Masjidil Haram tidak Pak?
belum lagi dia ya melakukan itu dengan penuh keikhlasan, menjauhkan kata-kata yang tidak baik, menjauhkan juga perbuatan kefasikan. Sementara Rasulullah bersabda, siapa yang haji, ya falam yarfuth, falam yafsuk, dia tidak berbuat rafath. Apa itu rafath? Ucapan yang tidak baik ya. Walam yafsuk, dan dia tidak berbuat kefasikan. Maka ia pulang dalam keadaan telah bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh siapa? Ibunya. Nah ini pahala orang yang haji. Terus maksudnya gimana dong? Pulang membawa pahala seperti pahala haji dan umroh, artinya Bu, sebatas pokoknya saja. Sebatas apa? Pokok pahala haji itu saja. Tidak menunjukkan bahwa orang yang berhaji dengan orang yang sholat di mana sama banget. Ya, enggak menunjukkan kepada hal itu. Ya. Jadi ini pahami baik-baik supaya akhirnya tidak membuat sebagian orang berkata, ngapain kalau gitu saya haji, mendingan aja saya di sini. Saya sehingga sholat subuh berjamaah, saya kemudian duduk sampai sholat duha, ya udah deh, pahalanya kayak pahala haji dan umroh. Jadi saya nggak perlu lagi haji dan umroh, soalnya pahalanya juga sama, ngapain misalnya gitu. Maka kita katakan ini pemahaman yang salah. Iya, harus diluruskan. Baik ibu-ibu sekalian. Hadis 470. Tidak sebutkan hadisnya. Hadis 471 wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasana. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai salat subuh maka beliau bersila, tarabba'a itu artinya duduk bersila di tempat duduknya. Artinya di tempat duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tidak disyaratkan ya harus tempat duduk yang kita tempat sholat di situ. Karena sebagian orang mengatakan syaratnya nggak boleh berpindah, bukan. Maksudnya tempat duduk untuk berzikir selama ia di dalam masjid. Artinya kalau kita pindah misalnya ke tempat lain di masjid ya nggak masalah juga. Ya. Sampai matahari sampai matahari terbit hasanan. Ya, artinya telah bagus. Udah kelihatan semuanya. Nah, ibu-ibu sekalian. Hadis ini diriwayatkan Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ya. Walafdhuhu qala an Sammak, di mana lafadznya adalah ia berkata dari Sammak bahwasanya ia bertanya kepada Jabir bin Samurah, kaifa kana Rasulullah SAW yasna'u idza shalla subha? Apa yang Rasulullah lakukan SAW apabila telah salat subuh? Maka Jabir berkata, kana yaq'udu fi musallah idza shalla subha hatta tatlu asy-syams. Beliau biasanya duduk di tempat sholatnya apabila ia telah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Artinya itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagian ulama mengatakan di sini Nabi tidak disebutkan bahwa beliau sholat 2 rakaat setelahnya. Hanya disebutkan saja oleh Jabir bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat setelah sholat subuh, kemudian berzikir sampai matahari terbit. Dan tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW membiasakan untuk sholat 2 rakaat duha. Apalagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak mendawamkan sholat 2
duha. Sementara zikirnya Nabi SAW setelah salat subuh sampai terbit matahari itu didawamkan. Didawamkan. Artinya kebiasaan Nabi itu kalau habis salat subuh biasanya zikir sampai kapan? Terbit matahari. Tapi tidak disebutkan di situ bahwa Nabi mendawamkan salat 2 rakaat duha. Berarti ya, kalau kita perhatikan Ibu-ibu sekalian, atas dasar itulah mereka yang mengatakan dhaif hadis-hadis yang kemarin yang tadi itu ya. Mengatakan itu menunjukkan bahwa tambahan sholat 2 rakaat itu tidak sahih kata mereka. Iya. Mereka yang mengatakan sahih tambahan tersebut. Adapun Nabi tidak mendawamkannya bukan karena Nabi tidak suka, bukan. Kata Aisyah mengatakan apa? Rasulullah SAW terkadang meninggalkan suatu amalan karena takut diwajibkan atas umatnya. Iya. Termasuk sholat duha. Sholat duha Rasulullah tidak dawamkan. Kenapa? Karena takut memberatkan umatnya. Ya, takut itu diwajibkan kepada apa? Umatnya. Sehingga terjadi perselisihan para ulama ibu-ibu sekalian. Bolehkah mendawamkan sholat duha? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh didawamkan. Kenapa? Karena kata mereka Nabi saja tidak mendawamkannya. Sebagian ulama mengatakan boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena kata mereka Nabi tidak mendawamkan karena ada alasan. Alasannya takut diwajibkan. Iya. Dan dalil yang menunjukkan boleh mendawamkan salat duha apa dong? Kata mereka, pertama Nabi mewasiatkan 2 sahabat, Abu Hurairah dan Abu Dzar, untuk tidak meninggalkan 2 rakaat duha. Kalaulah itu tidak disyariatkan untuk didawamkan, tentu Nabi tidak akan mau berwasiat untuk salat duha terus-menerus tiap hari gitu loh. Demikian pula Nabi menyebutkan tentang keutamaannya yang besar dari salat duha. Wallahu a'lam ibu-ibu sekalian. Ya, pendapat yang paling kuat bahwa salat duha boleh didawamkan. Pendapat yang paling kuat salat duha boleh didawamkan sebagaimana pernah saya sampaikan juga di sini. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Bab selanjutnya at-targhib fi adhkar yaquluha ba'da salati subhi wal asri wal maghrib. Anjuran menjaga zikir yang diucapkan setelah sholat subuh, sholat asar, dan sholat maghrib. Hadis 472 An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyiatin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa kana yaumuhu dzalika kulluhu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan. Ya. Walam yanbaghi lil dzambin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirku billah. Rawahu Tirmidzi wa qala wal lafdhu lahu wa qala haditsun hasanun gharibun sahih. Wan Nasa'i wa zada fihi bi yadihi al khair. Wa zada fihi aidan wa kana lahu bi kulli wahidatin qalaha itqu raqabatin mu'minah. Wa rawahu an-Nasa'i aidan min hadithi Mu'adz wa zada fihi
Wa man qalahunna hina yansarifu min salatil asri u'tiya mithla dzalika fi lailatihi. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan di belakang sholat subuh, di belakang sholat apa? Subuh. Dalam keadaan ia melipat dua kakinya sebelum berbicara. Artinya setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kita ucapkan apa? Astaghfirullah, Allahumma antas, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, kita langsung bisa ucapkan ini, Bu. Iya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diucapkan 10 kali. Berapa kali, Bu? 10 kali. Ya. Apa pahalanya? Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan. Dan Allah akan hapus darinya 10 keburukan. Dan Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Dan di hari itu seluruhnya ia terjaga dari segala sesuatu yang tidak disukai. Dan dijaga dari setan. Dan tidak ada dosa yang bisa menyamainya di hari itu kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran Tirmidzi dan lafaz ini adalah lafaz Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib sahih. Dan Nasai memberikan tambahan biyadihil khair. Artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Imam Nasai juga memberikan tambahan lafaz pahala tentang pahalanya. Apa itu? Bahwa setiap ucapan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap ucapan ini pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak yang mukmin. Ya. Dan Imam Nasai juga meriwayatkan dari hadis Mu'adz, dan ia memberikan tambahan. Dan siapa yang mengucapkan ini setelah sholat asar, maka ia pun akan diberikan seperti itu di malam harinya. Ya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Hadis ini kata Syekh Albani hasan li ghairihi. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu keutamaan mengucapkan ini, Bu, setelah sholat subuh dan sholat asar. Iya. Dan dalam riwayat yang akan dibacakan nanti setelah ini, setelah sholat maghrib juga. Berarti ini dibaca di 3 sholat, Bu. Yang pertama sholat apa? Subuh. Yang kedua sholat apa? Asar. Yang ketiga apa? Maghrib. Iya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, bagi Allah, milik Allah lah kerajaan. Walahul hamdu, dan milik Allah lah pujian. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Biyadihil khair, di tangan Allah lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini, Bu, tapi diucapkannya dengan penuh keyakinan di hati tentunya, Bu. Dengan penuh hadir di hati kita. Kadang ada orang yang ngucapinnya matanya pikirnya sambil kemana gitu, Bu.
Kira-kira sama enggak pahalanya, Bu? Antara orang yang mengucapkannya dengan penuh kekhusyuan, diresapi di hatinya, dia diyakini, dengan orang yang pas baca ini pikirannya melayang. Melayang kemana? Kuliner, ya, atau kemana gitu. Kira-kira pahalanya sama enggak, Bu? Enggak mungkin sama. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya ini bisa beda-beda pahalanya, Bu. Bisa beda-beda pahalanya, Bu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan tentunya pengaruhnya ke dalam hati. Semakin berpengaruh ke dalam hati, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna tuh pahalanya. Tapi semakin kurang diresapi dalam hati, hanya sebatas ucapan di lisan tapi tidak masuk di hati, ya, maka pahalanya juga berkurang, ya. Makanya pahala yang sempurna ini buat yang mana nih, ya? Karena Rasulullah menyebutkan di sini pahalanya masya Allah nih, dituliskan untuknya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 dosa, diangkat untuknya 10 derajat. Dan di hari itu ia akan terlindung dari segala sesuatu yang tidak diinginkan atau yang kita tidak sukai. Dan dijaga dari setan, Masya Allah. Ya. Ini bagi mereka, Bu, yang membacanya dengan apa? Ya kesungguhan, diresapi di hati, hadir hatinya tuh. Nah ini ibu-ibu sekalian. Nah, ini merupakan kalimat tauhid, ibu-ibu sekalian. Dan kalimat tauhid itu luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah saja. Kalimat ini saja luar biasa. Iya. Sebab kalimat ini, Bu, bila seluruh dosa disimpan dalam satu neraca dan ucapan la ilaha illallah disimpan dalam neraca yang lainnya, maka pada waktu itu tetap lebih berat ucapan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, ya, tidak ada dosa yang bisa mengalahkan ucapan ini kecuali apa? Syirik. Kenapa? Karena syirik itu membatalkan tauhid. Syirik itu bertabrakan dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Betapa agungnya ibu-ibu sekalian kalimat tauhid ini. Makanya Rasulullah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Nah ibu, jangan tinggalin nih. Ibu-ibu udah hafal kan? Insya Allah udah hafal ya, gampang kok. Hadis 473. Wa an Umarah ibni Syabib as-Sibai atau as-Sabai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat ala atharil maghrib ba'athallahu lahu maslahatan yahfazunahu minasyaitani hatta yusbih wa kataballahu lahu biha 10 hasanatin mujibat wa maha anhu 10 sayyiatin mubiqat wa kanat lahu bi'adli 10 riqabatin mu'minat. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. La na'rifuhu illa min hadithi Lais bin Sa'ad wa la na'rifu li Umarah sama'an minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Syabib as-Sabai, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi
wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali setelah selesai salat maghrib. Maka Allah akan kirim untuknya senjata yang akan menjaganya dari setan sampai pagi hari. Ibu-ibu mau nggak dijaga dari setan, Bu? Ya, ini diantaranya nih, Bu. Dan Allah akan tulis untuknya 10 kebaikan mujibat yang besar dan menghapus darinya 10 dosa mubiqat yang bisa membinasakan. Dan ia pahalanya ucapan tadi 10 kali itu sama dengan memerdekakan 10 budak yang mukmin. Masya Allah. Dikutip oleh Nasai dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Kami tidak mengetahuinya kecuali ia diriwayatkan dari hadis Laits bin Sa'ad. Dan kami tidak mengetahui Umarah itu mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kata Imam Tirmidzi, Umarah ia tidak mendengar dari Nabi, berarti ya mursal. Akan tetapi Syekh Albani menghasankan hadis ini karena dikuatkan oleh hadis-hadis ya jalan-jalan yang lainnya. Lihat ibu-ibu sekalian, besar banget nih pahalanya, Bu. Siapa yang mengucapkan ini, Bu, setelah sholat maghrib, apa pahalanya tadi, Bu? Allah akan kirimkan maslahah. Maslahah itu artinya silah, ya, senjata. Masya Allah. Ini senjatanya lebih hebat daripada rudal. Ya. Senjatanya sangat kuat sekali. Untuk apa? Untuk menjaga orang yang membacanya dari setan sampai pagi hari. Masya Allah. Coba kalau kita perhatikan, Bu, ya. Kita ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa-doa, zikir-zikir yang membuat kita ini terjaga dari setan. Ya. Setelah sholat maghrib aja kita baca ini. Setelah sholat subuh kita baca ini. Setelah sholat asar kita baca ini. Belum lagi ditambah apa, Bu? Belum lagi ditambah dengan doa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang saja itu kekuatannya dahsyat sekali, Bu. Iya. Belum lagi ditambah doa sebelum tidur. Belum lagi ditambah dengan doa-doa yang lainnya, Masya Allah. Luar biasa. Makanya kalau kita dawamkan ini doa-doa seperti ini, Bu, ini kekuatan yang dahsyat sekali, Bu. Ya, sehingga kita betul-betul dijaga oleh Allah dari setan. Ibu jangan nganggap remeh setan loh, Bu. Yang namanya setan itu kan berusaha terus menggoda kita. Dan ibu jangan merasa pede, Ustadz saya imannya udah kuat, gak bakalan keganggu sama setan. La ilaha illallah, gak boleh ibu ngomong begitu. Kalau bukan karena Allah yang menjaga ibu gak bakalan selamat loh, Bu. Karena setan, iblis dan bala tentaranya mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggoda manusia. Ya, semua kekuatan-kekuatan mereka gunakan tuh. Ya. Ibu tahu setan yang namanya jin setan itu badannya kuat-kuat loh, Bu. Ya. Ibu mau adu pancok sama mereka. Manusia itu lemah, nggak punya kemampuan, Bu. Mau ngajak berantem istilahnya. Ya udah Ustaz, saya mau ajak berantem aja tuh setan. Waduh, Bu. Ya, setan tuh punya kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, mengalir di aliran darah manusia. Paham betul, Bu, setan itu tentang ya tempat-tempat yang sangat lemah dalam tubuh manusia.
Jadi kalau Allah izinkan setan memberikan mudarat kepada kita, sangat mudah setan melakukannya. Makanya kita tidak mungkin bisa melawan setan kecuali dengan cara meminta perlindungan kepada pencipta siapa? Setan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mampu Ibu melindungi kita dari siapa? Syayatin itu, Bu. Setan-setan yang hendak mencelakakan kita, setan-setan yang hendak menggoda kita, menyesatkan kita. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Emang pernah Rasulullah SAW nantangin setan, Bu? Enggak pernah. Iya. Yang Rasulullah lakukan apa, Bu? Berlindung dari godaan apa? Setan. Iya. Saat di malam hari malaikat Jibril turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setan-setan sekarang sedang berkumpul hendak memberikan mudarat kepada dirimu. Mau menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, saya enggak takut, saya lawan sama mereka? Enggak. Tapi apa yang diucapkan? Apa yang dilakukan? Malaikat Jibril berkata, hai Muhammad, ucapkan doa ini sekarang. Kata Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju minha fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Ketika Rasulullah ucapkan itu, Bu, tiba-tiba apinya setan itu langsung padam. Dan Allah pun hancurkan mereka. Allah binasakan mereka. Nah itu ibu-ibu sekalian. Makanya ya yang paling harus kita lakukan adalah minta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Makanya keuntungan yang besar Bu Ibu ya. Ketika kita ya dilindungi oleh Allah dari godaan setan, itu keuntungan yang luar biasa. Apalagi yang kita harapkan kan dilindungi oleh Allah dari godaan setan itu saat-saat yang sangat kita butuhkan. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut kita lemah banget. Sementara saat itu setan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan kita. Gimana supaya kita mati su'ul khatimah. Iya. Maka saat itu kita sangat butuh sekali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Hadis 474. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala idza asbah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu bihinna 10 hasanatin wa maha bihinna 10 sayyiatin wa rafa'a lahu bihinna 10 darajatin wa kunna lahu idla ataqati 4 riqabin wa kunna lahu harasan hatta yumsi wa man qalahunna idza shalla al-maghrib dubura salati famithlu dhalika hatta yusbih rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi wa hadha lafdhuh wa fi riwayatin lahu wa kunna lahu idla 10 riqab. Dari Abu Ayyub, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan apabila ya telah sholat subuh, idza asbah di sini maksudnya dalam riwayat yang lain
disebutkan setelah salat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tidak ada tambahan yuhyi wa yumit, ya. 10 kali. Maka Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan. Dan Allah hapus dengannya 10 keburukan. Dan Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Dan ia sama dengan memerdekakan 4 hamba sahaya. Dan ia menjadi penjaga untuknya sampai sore hari. Dan siapa yang mengucapkan ini apabila telah selesai sholat maghrib, di belakang sholat, setelah selesai sholat, maka sama ia mendapatkan pahala seperti itu sampai subuh, sampai pagi hari. Ya. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan ini adalah lafadznya. Dan dalam riwayat baginya, maka ia mendapatkan pahala sama dengan 10 memerdekakan 10 orang hamba sahaya. Ya. Ini sama, Bu. Cuma bedanya tidak ada ucapan apa? Yuhyi wa yumit. Jadi bagaimana? Boleh dua-duanya. Boleh Ibu ucapkan pakai yuhyi wa yumit. Boleh juga tanpa mengucapkan yuhyi wa yumit. Karena dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis 475. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yansarifu min salatil ghadati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini ada tambahan biyadihil khair. 10 marrat, 10 kali. U'tiya bihinna sab'an, akan diberikan 7 perkara. Kataballahu lahu bihinna 10 hasanat. Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu bihinna 10 sayyiat. Allah akan hapus darinya 10 keburukan. Wa rafa'alahu bihinna 10 darajat. Dan Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Wa kunna lahu idla 10 nasamat. Maka ia sama pahalanya dengan memerdekakan 10 orang budak. Wa kunna lahu hifdhan minasyaitan, dan ia menjadi penjagaan dari setan. Wa hirzan minal makruh, ia pun juga penjaga dari sesuatu yang tidak disukai. Walam yalhaqhu fi dzalikal yaum dzambun illa syirku billah, dan tidak ada dosa yang bisa menyamainya kecuali dosa syirik. Dan siapa yang mengucapkannya, wa man qalahunna hina yansarifu min salatil maghrib, siapa yang mengucapkannya setelah selesai salat maghrib, u'tiya mithla dzalika lailatahu, maka akan diberikan yang sama dengannya di malam tersebut. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, Masya Allah, keutamaan mengucapkan tadi, Bu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, bisa tambahkan yuhyi wa yumit, bisa tambahkan lagi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya Masya Allah. Dikasih sama Rasulullah 7 perkara janjinya, Masya Allah. Padahal ucapan ini gampang gak, Bu? Gampang. Paling Ibu mengucapkan tuh berapa menit sih, Bu? Nggak sampai 3 menit. Kurang bahkan. Ya. Tapi pahalanya luar biasa. Masya Allah. Ini menunjukkan karunia Allah yang agung, Ibu. Allah berikan kepada kita pahala-pahalanya yang besar dengan amalan-amalan yang ringan. Tapi aneh ya. Banyak yang meninggalkannya. Amalannya ringan padahal pahalanya besar banget. Tapi banyak yang meninggalkan. Kenapa, Ibu? Karena hatinya memang
dipenuhi oleh cinta dunia. Kalaulah hatinya dipenuhi dengan cinta akhirat, Bu. Hatinya cinta, pasti akan cinta kepada ketaatan. Dia merasa semangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, ya. Ini kesempatan-kesempatan seperti ini jangan disia-siakan, Bu. Supaya kita bisa pulang kepada Allah membawa pahala yang banyak, Bu. Maksudnya bekal kita setelah kematian itu bukan nasi, bukan kejo, bukan duit, bukan mobil, bukan rumah. Setelah kematian bekal kita apa, Bu? Amal. Ya. Nah, Ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian. Hadis 476. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala dubura salatil ghadati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah qabla an yathniya rijlahu atau rijlaihi kana yawma idzin min afdali ahli al-ardi amalan illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala rahu Tabrani fil Awsat bi isnadin jayyid. Dari Abu Umamah semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan di belakang selesai sholat subuh, setelah selesai sholat apa? Subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Wah, ini 100 kali nih, Bu nih. Lumayan. Ya. Sebelum ia melipat kakinya, sebelum ia melipat dua kakinya, maka pada hari itu ia termasuk manusia yang paling utama amalnya di muka bumi. Kecuali orang yang mengamalkan yang sama dengannya atau lebih. Masya Allah, Bu. Bayangkan, Bu. Rasulullah mengatakan kalau kita ucapkan ini setelah selesai sholat subuh, ya. Apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali, Bu? 100. Menurut Ibu membaca ini 100 berat nggak, Bu? Lumayan sih, Ustadz. Iya. Padahal sebetulnya, Bu, kalau kita mengucapkan ini 100 kali nggak sampai 15 menit. Nggak sampai apa? Nggak sampai 15 menit. Ibu cobain deh. Baca ini 100 kali, lihat jam, nggak sampai 15 menit. Cuma 15 menit amalan ini ternyata Rasulullah mengatakan apa? Maka dia penduduk bumi yang paling utama amalnya di muka bumi. Kecuali orang yang beramal yang sama dengannya atau lebih. Masya Allah. Ibu mau enggak jadi orang yang paling utama amalnya di muka bumi nih, Bu? Tinggal duduk 15 menit aja baca ini. Bahkan kurang dari 15 menit saja. Masya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian. Masya Allah, amalan-amalan yang sunnah-sunnah seperti ini, walaupun itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi ibu jangan melihat kepada sisi sunnahnya aja, Bu. Itu cuma sunnah. Jangan melihat itu. Tapi lihat besarnya apa? Pahalanya yang luar biasa, subhanallah. Dalam menit-menit yang terhitung, tidak sampai setengah jam, bahkan gak sampai 15 menit. Tapi luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma yang itu, Bu, malesnya itu terkadang yang sering kali kita apa? Ikutin. Apalagi kalau ibu-ibu habis sholat langsung buka HP, kholas.
Hilang semua keutamaan itu. Kenapa Bu? Karena di HP lebih mengasyikkan hati Ibu Bu. Ya, di HP itu banyak hal-hal yang menghalangi hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sholat subuh matiin aja HP lah Bu. Ya. Jauhkan HP itu. Enggak usah dibawa ke masjid. Saya merasa heran dengan sebagian orang pergi ke masjid masih aja bawa HP. Iya. Mending dimatiin. Ini enggak. Ya. Sehingga akhirnya sangat mengganggu dia. Ia terhalang dari banyak kebaikan gara-gara HP. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis berikutnya Ibu-ibu. Hadis 477 wa an Abdurrahman bin Ghanmin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlaihi min salatil maghrib was subhi La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan min asy-syaithanir rajim wa lam yahilla li dhanbin an yudrikahu illa syirk wa kana min afdhalin nasi 'amalan illa rajulan yafdhuluhu yaqulu afdal mimma qal. Siapa yang mengucapkan sebelum pergi ya dan sebelum ia melipat dua kakinya dari salat maghrib dan subuh La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali maka Allah tuliskan untuknya pada setiap ucapannya itu 10 kebaikan dan Allah hapus darinya 10 keburukan dan Allah angkat untuknya 10 derajat dan itu menjadi penjagaan buat dia dari segala sesuatu yang tidak disukai dan itu menjaga ia dari setan yang terkutuk dan tidak ada dosa pun yang bisa menyamainya kecuali kesyirikan dan ia termasuk manusia yang paling utama amalnya kecuali orang yang mengamalkan yang lebih utama dari itu. Ya. Ini Ibu sekalian, jadi ini keutamaan-keutamaan yang sangat besar ya. Maka jangan kita sia-siakan. Kita usahakan ya jaga kecuali kalau memang sibuk banget di sana ada yang lebih penting dari itu dan lebih besar pahalanya silahkan saja. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini kita buka tanya jawab. Ustadz izin bertanya boleh Ustadz? Ya silakan Pak. Ustadz terkait pembacaan la ilaha illallah wa la syarikalah itu dibacanya apakah langsung setelah kita salam? Karena kan setelah kita salam sholat kan kita ada zikir sholat, istighfar. Nah itu dibacaannya itu pada saat di mana Ustadz? Apakah sebelum kita baca zikir yang 3 kali, apa setelah selesai kita rangkaian zikir sholat tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Pertama Pak, kebiasaan Rasulullah SAW apabila selesai sholat mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah kalau kita mau baca setelah itu langsung yang ini enggak apa-apa. Ya, karena tidak ada keterangan apakah harus zikir subhanallah 33 kali dulu atau sebelumnya tidak ada keterangan. Iya. Maka kalau Bapak mau bacanya setelah selesai semua zikir setelah sholat yang lain misalnya baru baca itu silahkan. Enggak masalah. Satu lagi Ustaz. Apa arti sebelum dia menekuk kedua kakinya? Artinya ketika kita sholat
Iya. Ketika kita salam kaki kita gimana Mas? Hah? Duduknya gimana? Iya. Ketika kita duduk tahiyat akhir gimana? Tawarruk. Berarti sebelum kita tekuk, berarti kita masih dalam keadaan sholat duduk apa? Tawarruk. Iya. Kita baca itu. Baru setelah itu, ya, bagi makmum sih, kalau imam sunnahnya, khusus untuk imam, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, disunahkan imam menghadap ke makmum. Ya. Jadi sebelum menekuk artinya masih dalam keadaan duduk seperti ya saat salam. Satu bisa Ustaz. Ya silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ada seorang, sebutlah si A, dia sudah pergi haji. Alhamdulillah dalam waktu dekat dia insya Allah mau berangkat haji lagi. Sementara dia punya kakek dan nenek belum pernah berangkat haji. Mungkin karena suatu hal dia apakah karena tidak ketahuannya atau mungkin tidak mampu gitu waktu itu. Nah dia berpikir apakah dia yang harus berangkat haji atas nama dia sendiri atau dia membadalkan neneknya. Tat. Kalau orang, iya. ya makasih Tat. Yang lebih baik dia hajikan neneknya. Karena buat neneknya itu menjadi haji wajib masalahnya. Walaupun dia neneknya waktu itu mungkin tidak ada kemampuan untuk berangkat haji Tat. Betul. Iya. Neneknya masih hidup kan? Udah meninggal Tat. Udah meninggal. Jadi kita badalkan maksudnya Tat. Mau membadalkan. Badalkan. Iya. Kalau memang keadaannya si neneknya dulu waktu hidupnya tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk membadalkan. Tidak ada kewajiban untuk apa? Membadalkan. Tapi kalau dia mau berbuat baik buat neneknya, kalau gitu saya mau haji, niatkan buat nenek aja. Boleh, nggak apa-apa. Itu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Iya. Abdul yang mendekat. Bagaimana jika kita mengikuti kajian ba'da subuh Ustaz, sehingga terluput dari zikir-zikir tersebut? Pertama, ilmu itu lebih utama. Kata para ulama, ilmu itu zikir yang paling utama. Karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu kita bisa mengenal agama Allah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi mana yang lebih kita dahulukan? Tentu menuntut ilmu lebih kita dahulukan. Ya. Demikian. Menghapus dosa dalam zikir ini apakah seluruh dosa, baik yang kecil maupun yang besar? Maksudnya yang kecil. Bukan dosa yang besar. Karena dosa besar itu harus dengan taubat. Ya. Ada ustadz yang mengatakan bahwa membaca zikir yang setelah sholat subuh, asar, maghrib itu harus tidak boleh berubah duduknya bila ingin mendapat pahalanya. Tapi kadang saya lupa. Apakah tetap dapat? Insya Allah dapat. Karena yang namanya lupa itu dimaafin. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Apakah hukum wajib ketika mau sholat fardu sendiri dan di dalam kamar pakai baca iqomah? Bacaannya keraskan. Ini yang nanya mudah-mudahan ibu-ibu nih, bukan bapak-bapak nih.
Karena sholat fardu sendiri di rumah. Kalau bapak-bapak saya katakan nggak boleh pergi ke masjid bapak-bapak. Ya kecuali kalau memang ya nggak kedengaran adzan karena saking jauhnya. Kalau ibu-ibu nggak masalah, memang yang lebih utama buat ibu-ibu, ya. Tapi apakah baca iqamah, ya? Untuk ibu-ibu, kalau dia mau baca iqamah boleh, tapi tidak dikeraskan. Tidak apa? Dikeraskan. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu adzan, tidak perlu iqamah buat ibu-ibu. Ini Allahu a'lam, ya. Yang jelas ada riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabiat pernah sholat ya berjamaah sesama wanita ya tetap ada adzan dan iqamah. Wallahu a'lam. Tapi adzannya tidak dikeraskan. Adzannya ya bahkan sebagian ulama bahwa adzan itu tidak disyariatkan untuk wanita ya. Adzan tidak disyariatkan untuk wanita. Karena adzan itu khusus untuk memanggil orang apa? Sholat. Allahu a'lam, saya agak lupa ya tentang masalah ini, nanti saya rujuk lagi ya. Tentang masalah iqamah untuk wanita. Saya pernah membacanya itu. Apakah boleh menggabungkan ayat kursi dan al-ikhlas, al-falak, an-nas dengan zikir pagi dan petang Ustadz? Pelit banget sih. Ya. Kalau ibu baca masing-masing kan pahalanya lebih, Bu. Ya. Jadi setelah selesai sholat ibu baca sendiri. Kemudian setelah selesai semua bacaan-bacaan setelah sholat baru ibu mulai sholat zikir apa? Pagi dan petang. Ya. Kita kan tujuannya pengen banyak-banyakan pahala ya enggak, Pak? Allah mengatakan fastabiqul khairat. Maka yang lebih baik ibu baca masing-masing aja. Ya, ayat yang surat ayat kursi misalnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah selesai sholat sendirikan aja. Setelah selesai semuanya baru kemudian kita zikir pagi dan petang. Bolehkah kita merutinkan istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh kalau ibu dimakan ikan paus. Atau ibu sedang genting keadaannya. Karena Nabi Yunus ucapkan ini ketika dimakan ikan paus, Pak. Maka ketika ibu sedang keadaan misal dikiaskan genting misalnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, silahkan. Adapun merutinkannya saya belum tahu. Adanya hadis bahwa Rasulullah SAW merutinkan itu. Karena kan Rasulullah tentu yang lebih paham ya. Boleh enggak mengeraskan bacaan setelah sholat dengan tujuan mengajarkan ke anak-anak? Boleh. Ya. Bahkan mazhab Imam Ahmad bahwa bacaan setelah sholat itu sunnahnya dikeraskan. Kalau mazhab Syafi'i sunnahnya disirkan kecuali dalam rangka untuk mengajarkan. Boleh. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Tapi tiba-tiba lupa ayat selanjutnya. Apa harus ulang baca surat lain? Atau boleh langsung ruku? Boleh langsung ruku. Tapi kalau dia misalnya mau pindah ke surat yang lain silahkan juga, enggak masalah. Iya. Bolehkah saat sholat baca suratnya sambil mengikuti bacaan di speaker Al-Quran? Karena belum terlalu hafal Ustadz. Nggak tahu. Bagaimana caranya nasihatin suami agar lebih rajin lagi sholat jamaahnya di masjid Ustadz? Masya Allah. Sering-sering bacain hadisnya Bu.
Tiap azan berkumandang ibu langsung bacain hadisnya. Nih mas, ada hadis yang bagus. Iya, ibu kasih motivasi, iya pahalanya besar loh mas. Kita ini kan bakalan meninggal loh mas. Iya, kalau kamu pergi ke masjid, Masya Allah. Sebutkan bu hadis-hadis yang sudah pernah kita bacakan tentang jaminan orang yang selalu pergi ke masjid. Di mana Nabi mengatakan ya, bahwa orang yang senantiasa pergi ke masjid itu hidupnya baik, matinya pun apa? Baik, jaminan. Barang yang sudah dihibahkan kepada anak masih boleh dimanfaatkan oleh orang tua enggak? Kalau dihibahkan berarti sudah hak milik siapa? Anak. Maka tidak boleh kita memakainya kecuali dengan seizin apa? Anak. Karena sudah milik anak masalahnya. Maka kalau si anak berkata nggak apa-apa, pakai aja bu, nggak masalah. Ya udah pakai aja nggak apa-apa. Kesalahan banyak di antara kita ketika orang tua mengatakan, ya ini tanah ini saya hibahkan buat anak yang pertama misalnya. Tanah ini buat anak kedua. Tapi diambilnya nanti setelah saya meninggal ya. Maka kita katakan ini bukan hibah, ini namanya wasi. Sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena wasiat itu hanya untuk selain ahli waris. Sementara anak ahli waris bukan? Ahli waris. Rasulullah sabda la wasiat ahli waris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau ibu mau ngasih buat anak, ya entah itu rumah atau tanah, maka segera dia serah terimakan seketika itu masih apa? Hidup. Ini nak, iya. Saya serah terimakan buat kamu bahwa ini adalah buat kamu. Titik. Terserah kamu jual, mau apa terserah. Karena itu sudah jadi milik kamu nak. Itu baru namanya apa? Hibah. Iya. Sholat wusta itu sholat apa Ustadz? Sholat wusta itu sholat asar kata Rasulullah. Ya, sholat wusta itu sholat apa? Asar. Demikian dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya. Kalau telat datang ke kajian, apakah sebaiknya sholat tahiyat masjid dulu atau langsung duduk? Sebaiknya sih sholat tahiyat masjid dulu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah sedang khutbah Jumat. Dan mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Lalu ada seorang sahabat datang langsung duduk. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu udah sholat tahiyat belum? Belum. Makanya Rasulullah menyuruh dia untuk apa? Ya, bangkit lagi dan sholat tahiyat masjid. Untuk wanita, sholat subuh, maghrib, isya, apakah dikeraskan atau hanya terdengar diri sendiri? Cukup terdengar pada diri sendiri saja. Ya dikeraskan tapi tidak keras ya, seperti hanya laki-laki. Kecuali kalau memang di kamar itu tidak ada siapapun. Ya, Allahu a'lam silakan saja. Tapi yang lebih baik sebatas yang terdengar buat diri sendiri. Ini saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.